Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brina Fademima dari kelas 10-3 akan mempresentasikan tugas sosiologi, yaitu apa itu tindakan sosial, interaksi dan bentuk-bentuknya, lalu ada identitas sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang bermakna ketika suatu individu berinteraksi dengan individu lainnya dan hasilnya akan mempengaruhi perilaku individu lainnya tersebut. Ada ciri-ciri tindakan sosial. Yang pertama, tindakan yang diarahkan kepada orang lain. Maksudnya tindakan tersebut dilakukan oleh individu ke individu lainnya dengan mengharapkan tanggapan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pelaku tersebut. Lalu tindakan nyata bermakna subjektif, maksudnya setiap tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut akan ditafsirkan oleh individu lainnya, sehingga hasil tafsiran tersebut akan bermakna dan mempengaruhi tingkah laku individu tersebut atau tidak sama sekali. Lalu ada tindakan nyata yang bersifat membatin dan subjektif, maksudnya itu adalah tindakan yang direspon oleh seseorang dan respon tersebut akan mempengaruhi orang lain tersebut. Lalu ada tindakan nyata yang berpengaruh positif, yaitu suatu tindakan yang berpengaruh positif dari suatu situasi sehingga perilaku tersebut akan berulang-ulang. Lalu tindakan nyata memperhatikan tindakan individu lain dan terarah kepada orang lain. Contohnya seperti seorang guru ingin mendapatkan perhatian para siswanya, sehingga guru tersebut memberikan pertanyaan kepada siswa-siswa tersebut, lalu siswa-siswa tersebut akan merespon pertanyaan guru tersebut. Selanjutnya ada bentuk-bentuk tindakan sosial. Yang pertama, tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang memiliki tujuan jelas, seperti seseorang bekerja keras karena ingin sukses, dan seorang siswa yang belajar dengan tekun agar mendapat nilai yang bagus. Lalu ada tindakan sosial rasionalisme nilai, yaitu tindakan yang dilakukan oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu. Lalu ada tindakan sosial afektif yang membawa emosi dan perasaan. Lalu ada tindakan sosial tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan karena kepercayaan dan ajaran secara turun-temurun. Lalu ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik individu dalam tatanan hidup bermasyarakat. Syarat-syaratnya terjadi kontak sosial atau interaksi sosial tersebut adalah: pertama, kontak sosial. Berdasarkan cara ada dua. Contohnya kontak secara langsung seperti tersenyum, berbincang-bincang, dan berbicara menggunakan bahasa isyarat. Lalu ada kontak tidak langsung seperti menggunakan telegram, surat, ataupun telepon. Berdasarkan sifatnya ada kontak antar individu, antar kelompok, dan kelompok antar individu. Lalu berdasarkan tingkat hubungan ada kontak primer, yaitu kontak yang terjadi jika sedang mengadakan hubungan langsung dengan bertatapan muka. Lalu kontak sekunder seperti berbicara melalui telepon, surat, atau telegram. Lalu berdasarkan bentuk ada kontak positif dan kontak negatif. Lalu ada komunikasi sosial. Syarat selanjutnya yaitu proses menyampaikan dan menerima sebuah informasi, pesan dari suatu pihak ke pihak lain. Lalu ada ciri-ciri interaksi, yaitu ada pelaku lebih dari satu, ada komunikasi antar pelaku, lalu ada dimensi waktu, dan ada yang terakhir adalah ada tujuan tertentu. Lalu ada faktor-faktor interaksi sosial, yaitu faktor internal yang keluar dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yang keluar dari luar diri seseorang. Lalu ada interaksi asosiatif. Yang pertama, interaksi asosiatif ini interaksi yang positif seperti kerjasama, akomodasi atau proses penyesuaian.
Lalu ada asimilasi, yaitu peleburan dua budaya menjadi satu budaya. Lalu ada akulturasi, yaitu pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli. Lalu ada interaksi sosial disosiatif yang bersifat negatif seperti kontroversi, konflik, dan persaingan-persaingan dalam perusahaan. Identitas sosial adalah cerminan yang merujuk pada cara seseorang mengidentifikasikan diri mereka sendiri dan membentuk pemahaman diri mereka, mencakup bagaimana seseorang mengidentifikasi diri mereka sendiri dan bagaimana mereka melihat diri mereka dalam berbagai konteks kehidupan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi identitas. Yang pertama adalah keluarga, lalu gender, lalu tempat orang itu dilahirkan, lalu ada pendidikan dan pengalaman hidup, lalu ada interaksi dengan lingkungan, komunitas, teman, media, dan lain-lain. Menurut Michael Hawke, ia menjelaskan bahwa identitas sosial terbentuk melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah social categorization, yaitu kategori sosial yang berdampak pada definisi diri, perilaku, persepsi, pada prototipe yang menjelaskan dan menentukan perilaku. Lalu ada prototipe itu sendiri. Prototipe juga bisa menjadi sebuah momok bagi kelompok sosial. Dengan memberikan prototipe yang berlebihan, kelompok tersebut akan dicap jelek oleh orang lain. Lalu ada depersonalisasi, yaitu proses di mana individu menginternalisasikan bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya. Lalu menurut Anthony Giddens, identitas ada 2 tuh. Yang pertama identitas primer yang terbentuk dari awal kehidupan, termasuk gender, ras, dan etnis. Lalu ada identitas sekunder yang terbentuk dari identitas primer tersebut dan mencakup identitas yang terikat dengan status dan peran sosial. Lalu ada status kumpulan hak dan kewajiban atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Lalu ada peran, yaitu aspek dinamis diri, status atau perilaku yang diharapkan dari kedudukan. Lalu ada identitas individu, itu adalah identitas pribadi kita sendiri yang bersifat unik dan berbeda dari yang lain, seperti nama kita dan orang tua kita ya. Lalu ada identitas kolektif atau identitas sosial yang bisa sama dengan orang lain, seperti pekerjaan, status kita sebagai siswa atau siswi, lalu status kita sebagai guru, dan lain-lain.